Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Ramadan dengan NIM 1E121019. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai e-book yang diberikan oleh Bapak dosen yang berjudul Introduction to Machine Learning with Python, di mana bagian atau part yang akan saya jelaskan yaitu dimulai dari bagian measuring success, training data and testing data. Jadi di sini kurang lebih saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengukur kesuksesan sebuah model menggunakan data latih dan data pengujian. Oke. Jadi kita langsung jump into the materinya. Oke. Di sini ada paragraf-paragraf dari e-book yang akan saya jelaskan. Adapun paragrafnya saya tampilkan dalam slide seperti yang di atas. We want to build a machine learning model from this data that can predict the species of iris for a new set of measurements. Jadi kita pengen ngebuat model machine learning dari data yang mana bisa memprediksi spesies dari iris atau bunga for a new set of measurement, untuk pengukuran set terbaru. But before we can apply our model to new measurements, we need to know whether it actually works, that is, whether we should trust its predictions. Namun sebelum kita dapat menerapkan model ini atau model kita pada pengukuran baru atau data baru, kita perlu tahu apakah model tersebut benar-benar berfungsi, atau apakah memang kualitasnya terpercaya, atau apakah kita seharusnya percaya pada prediksinya, seperti itu. Unfortunately, we cannot use the data we used to build the model to evaluate it. Sayangnya, kita tidak bisa menggunakan data yang kita gunakan untuk membuild atau membangun model tersebut untuk mengevaluasinya. This is because our model can always simply remember the whole training set and will therefore always predict the correct label for any point in the training set. Jadi intinya adalah ini karena kenapa tidak bisa kita gunakan data tadi yang kita gunakan untuk membangun untuk mengevaluasi, karena model tersebut selalu mengingat data trainingnya. Jadi ketika kita memasukkan misalnya kita ingin prediksi sesuai dengan data training, maka pasti akan selalu 100% datanya itu sesuai dengan trainingnya, karena data yang dimasukkan sama dengan data trainingnya, seperti itu. This remembering doesn't indicate to us whether our model will generalize well. In other words, whether it will also perform well on new data. Jadi maksud dari remembering ini adalah does not indicate to us, tidak mengindikasikan kepada kita bahwa apakah model kita itu sebenarnya apakah memang akan memprediksi dengan baik atau tidak dalam data baru, seperti itu. To access the model's performance, we show it new data. Jadi untuk melihat performance atau performa dari model tersebut, kita akan menggunakan data baru atau data that it hasn't seen before, atau data yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh model tersebut, for which we have labels, yang mana mempunyai label. Jadi ini kita berbicara tentang data pengujian, jadi harus punya label. This is usually done by splitting the labeled data we have collected. Here our 150 flower measurements into two parts. Jadi di sini biasanya dilakukan dengan cara membagi data yang telah dilabel, yang telah kita kumpulkan menjadi dua bagian. One part of the data is used to build our machine learning model, and it's called the training data or training set. Jadi
Part yang pertama yaitu kita sebut sebagai training data atau data pelatihan atau data set atau training set. The rest of the data will be used to access how well the model works. Jadi part yang kedua itu akan digunakan untuk melihat seberapa bagus model tersebut, yang mana disebut sebagai test data, test set, or hold out set, atau bisa disebut sebagai testing data atau bahasa Indonesianya data pengujian. Scikit-learn contains a function that shuffles the data set and split it for you. Jadi ada library di Python yang namanya scikit-learn, di mana dia mengandung atau contains a function, fungsi-fungsi yang bisa meng-shuffle atau mengacak datasetnya dan membaginya untuk pengguna jika mereka menggunakannya. Yang mana fungsinya bernama the train test split function. Function ini, this function extracts 75% of the rows in the data as the training set. Jadi PDF ini bilang bahwa function ini mengekstrak 75% dari baris yang ada dalam data tersebut sebagai training set, together with the corresponding labels for this data, bersamaan dengan label-labelnya. Terus sisa 25%-nya itu tentu saja juga bersamaan dengan labelsnya, kita declare sebagai test set. Namun pada umumnya deciding how much data you want to put into the training and test set respectively is somewhat arbitrary, but using a test set containing 25% of the data is a good rule of thumb. Jadi intinya kita bisa custom berapa rasio yang pengen diberikan kepada training test data dengan training data dengan test datanya. Untuk di sini itu dia bilang kalau misalnya test setnya itu 25% dari datanya itu sudah bagus, dia anggap sebagai itu rasio yang bagus, yaitu 75 train datanya, tes datanya itu 25%, seperti itu. In scikit-learn, data is usually denoted with capital X, while labels are denoted by a lowercase y. Jadi biasanya di data itu data atau fitur-fitur yang mengacu ke labelnya itu denoted itu seperti kita bisa bilang dia variabelnya itu X kapital, sedangkan label atau label yang melekat pada data tersebut itu kita variabelkan sebagai Y kecil. This is inspired by the standard formulation fx is equal to y in mathematics. Jadi itu terinspirasi dari fungsi umum matematik, yaitu fx sama dengan y, where the x is the input to a function and y is the output. Jadi x itu sebagai inputnya dan y-nya sebagai outputnya. Following more conventions from mathematics, we use a capital X because the data is a two-dimensional array, a matrix, and a lower y is because the target is a one-dimension array, or we can call it a vector. Jadi, kenapa alasan lain kita menggunakan X kapital itu adalah karena data yang diinput itu merupakan two-dimensional array atau dua dimensi array dua dimensi, sedangkan kita gunakan lowercase y atau y kecil karena targetnya itu merupakan one dimension array. Oke, jadi di sini kita akan mulai untuk memasukkan train test splitnya. Let's call train test split in our data and assign the outputs using this nomenclature. Oke, jadi kita akan mulai menuliskan pada Python kita menggunakan nomenclature ini atau sintaks ini. Jadi we go to the
Okay, if we go to the PDF, we can see from the di sini sudah di nya atau sintaksnya. Ini bisa langsung saya kita kelas atau copy. Here it is. We can copy to our notebook. Jadi di sini kita menggunakan notebook karena emang notebook itu bisa terlihat part-partnya, sel-selnya seperti itu. Oke. Jadi di sini saya sudah sediakan memang import-import yang akan digunakan pada notebooknya. Misalnya ada import pandasnya, digunakan aliasnya PD, kemudian ada padas plotting dan mglearn yang akan digunakan pada plotting setelah ini. Kemudian di sini juga saya mengimport memang data irisnya ke dalam variabel iris underscore dataset. Oke, jika kita masukkan skitlearn-nya, di sini dalam sintaksnya bisa kita lihat ada from sklearn module selection import train test split. Jadi maksudnya itu dari library sklearn di bagian module sectionnya itu kita import yang namanya function train test split. Oke, kemudian di sini jadi ketika kita menjalankan train test split ini, dia akan mengembalikan 4 variabel. Makanya kita tuliskanlah 4 variabel di sebelah kirinya, yang mana urutannya itu ada X train atau data trainingnya, kemudian data training X-nya, kemudian data training data X training, terus data X testingnya, terus label trainingnya, label testingnya, seperti itu. Kemudian adapun untuk parameter dari train test split ini, ada yang pertama di sini masukkan data Oke, ini bisa saya lihat dulu ya apa isi dari iris dataset datanya. Oke, ini kita jalankan dulu dari awal. Oke, jadi ini berisikan data-data dari dataset iris tersebut. Ini kalau kolom pertamanya, kalau nggak salah itu petal, saya nggak tahu urutannya, tapi ini urutannya. Bisa kita print dulu ya untuk melihat apa sih isi dari datasetnya. Oke, urutannya itu ada sepal length dalam bentuk cm, sepal width dalam bentuk cm, petal length dan petal width semuanya dalam cm itu ya. Jadi data itu berisikan data-data dari 4 fitur tersebut. Kemudian adapun targetnya adalah label-labelnya, label-label dari data tersebut. Jadi data ini cuman terdiri dari 4 kolom dan tidak ada yang bilang, nggak ada kayak kelas-kelasnya, misalnya ini iris apa gitu. Nah, itu terkandung dalam iris dataset target seperti itu. Nah, jadi di sini merupakan datanya, di sini labelnya, dan random state ini maksudnya dia merupakan random seed generator atau random number generator. Apa sih bahasa Inggrisnya? Oh ya, nomor sembarang seperti itu. Jadi dia akan menggenerate seednya. Kenapa ditetapkan 0? Supaya dia tetap, jadi selama kita meng-run kode ini, dia akan tetap mengenerate data train test yang sama seperti itu. Nah, jika kita run,
maka tidak terjadi apa-apa. Namun di sini kita bisa langsung lihat apa saja hasil dari splittingnya. Nah, trend testnya seperti ini, kemudian untuk white trendnya seperti ini. Oke. Nah, adapun untuk fungsi dari random state ini, jika misalnya kita tidak ada kan yang di sini, lalu kita run ini, kemudian kita tampilkan X trendnya, jika kita perhatikan angkanya, nah maka dia akan berubah. Nah, jika kita run lagi yang di atas dan kita run lagi X trendnya, maka akan berubah. Nah, makanya di sini kita letakkan memang random state itu 0 supaya pengambilan acaknya itu tidak berubah setiap kali kita merun trend test splitnya. Nah, ini jika kita run lagi, nah tetap seperti itu. Oke. Ini saya hapus. Kemudian kita kembali ke slide-nya. Before making the split, the trend test split function shuffles the dataset using a pseudo-random number generator. Oke, saya ulang. Before making the split, the trend test split function shuffles the dataset using a pseudo-random number generator. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, fungsi dari random generator. Random state, maaf. Okay. If we just took the last 25% of the data as a test set, all the data points would have the label 2, as the data points are sorted by the label. See the output for iris target shown earlier. Jadi, itulah sebabnya kenapa kita tidak melakukan slicing dan lebih prefer menggunakan trend test split ini, karena jika misalnya kita gunakan slicing saja dan kita ambil 25% data terakhir dari test setnya, maka pasti labelnya itu hanya akan terlabelkan 2, karena tadi kita lihat bahwa pas kita lihat tadi iris targetnya itu dia sorted ya, atau terurutkan dari 0 sampai 2. Nah, makanya digunakanlah trend test split itu. Using a test set containing only one of the 3 classes would not tell us much about how well our model generalizes. So we shuffle our data to make sure the test data contains data from all classes. Jadi makanya mengapa kita mengacaknya, agar test datanya itu mengandung semua data dari kelas-kelas, tidak hanya dari data kelas kedua, seperti itu. To make sure that we will get the same output if we run the same function several times, we provide the pseudo-random number generator with a fixed seed using a number state parameter. Itulah sebabnya tadi kita menambahkan parameter random state sama dengan 0, agar this is will make the outcome deterministic, so this line will always have the same outcome. Jadi akan selalu menghasilkan result yang sama dan tidak misalnya X trendnya tiba-tiba berubah seperti itu. We will always fix the random state in this way when using randomized procedures in this book. Okay. The output of the trend test split function is X train, X test, Y train, and Y test, which are all NumPy arrays. X train contains 75% of the rows of the dataset, and X test contains remaining 25%. Jadi di sini ada bilang bahwa outputnya itu tersimpan di X train, X test, Y train, dan Y test, yang mana semuanya itu merupakan berbentuk NumPy, array NumPy. X train-nya itu menyimpan 75% dari row baris datasetnya, dan X test-nya itu menyimpan sisanya
sisanya yaitu 25%. Nah, ini merupakan sintaks untuk melihat kita bisa jawab ya. Jika kita jalankan, ya ini untuk melihat shape-nya atau bentuk dari hasil trend test bit-nya. Ini terlihat ya kalau misalnya data X trendnya itu berbentuk 112 baris dikali 4 kolom, sedangkan untuk Y trendnya itu berbentuk 112 dan kosong. Kosong ini berarti dia cuma satu dimensi saja, yaitu begitupun juga dengan data testingnya. Dia terlihat di sini ada 38 baris. Jadi itu merupakan hasil splitting, di mana 38 itu merupakan nominal 25% dari total datasetnya. Kemudian 4 ini berarti jumlah kolomnya. Seperti itu. Oke, kita kembali. Nah, sekarang kita masuk ke part selanjutnya, yaitu first things first, look at your data. Maksudnya hal yang pertama perlu dilakukan adalah melihat ke data kita. Before building a machine learning model, it is often a good idea to inspect the data to see if the task is easily solvable without machine learning, or if the desired information might not be contained in the data. Jadi sebelum kita membangun model machine learning, it is often seringnya itu bagus dilakukan yang namanya inspect datanya, atau kita melihat ke datanya terlebih dahulu untuk melihat if the task is easily solvable. Untuk melihat apakah misalnya tanpa machine learning itu X-nya bisa di-solve atau bisa ditemukan labelnya, or if the desired information might not be contained in the data. Additionally, inspecting your data is a good way to find abnormalities and peculiarities. Biasanya inspecting data itu merupakan cara yang bagus untuk menemukan abnormal dalam data kita. Maybe some of your iris were measured using inches and not centimeters, for example. Jadi bisa saja irisnya itu sebelumnya diukur menggunakan inci dan bukan sentimeter. Untuk contohnya, in the real world, inconsistencies in the data and unexpected measurements are very common. Jadi sebenarnya pada kenyataannya inkonsistensi atau ketidakkonsistensian di data itu dan unexpected pengukuran yang tidak terduga merupakan hal yang sangat umum terjadi. One of the best way to inspect data is to visualize it. Jadi salah satu cara terbaik untuk menginspek data kita adalah dengan cara kita visualkan data tersebut. One way to do this is by using a scatter plot. Jadi salah satu cara yang terbaik juga menggunakan scatter plot. A scatter plot of the data puts one feature along the x-axis and another along with y-axis and draws a dot for each data point. Jadi intinya scatter plot itu kita akan menggambarkan feature-featurenya, kita taruh fitur-fiturnya di x dan di y, kemudian kita gambarkan titik-titik sesuai dengan data point-nya. Unfortunately, computer screens have only 2 dimensions, which allows us to plot only 2 or maybe 3 feature at a time. Jadi sayangnya komputer saat ini itu masih terbatas, yaitu masih berbentuk 2 dimensi, yang mana hanya memperbolehkan kita untuk menplotting
2 ataupun 3 feature saja dalam satu waktu. It is difficult to plot dataset with more than 3 features this way. Ya, sulit untuk menplotting jika lebih dari 3. One way around this problem is to do a pair plot which looks at all possible pairs of features. Jadi salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah menggunakan pair plot, yang mana kita melihat possible pair of feature. If you have a small number of feature such as the 4 we have here, yang mana sekarang kita punya 4 feature ya. This is quite reasonable. You should keep in mind, however, that a pair plot doesn't show the interaction of all the features at once. A pair plot does not show the interaction of all features at once, so some interesting aspects of the data may not be revealed when visualizing it this way. Jadi di sini maksudnya kita bisa memvisualisasikan keempat fitur tersebut menggunakan pair plot. Following figure is a pair plot of the features in the training set. Jadi figure berikut ini atau akan saya tampilkan pada slide selanjutnya merupakan pair plot atau plotting pair. Biasanya maksudnya itu kayak memiliki banyak feature ya dari training setnya. The data points are colored according to the species of iris belongs to. Jadi data point itu diwarnakan berdasarkan spesies irisnya, jadi kelas-kelasnya. Misalnya kalau dalam plotnya ada 3 warna, berarti itu menggambarkan 3 kelas. Misalnya iris ini, seperti itu. To create the plot, we first convert the NumPy arrays into a Panda data frame. Because Panda has a function to create pairs plot called scatter matrix. The diagonal of this matrix is filled with histograms of each feature. Nah, ini merupakan codingannya, dan adapun untuk hasilnya yaitu seperti ini. Jadi pertama kita akan generate terlebih dahulu pair plotnya di notebook kita. Ini saya copy di dalam komentarnya. Nah, jadi pertama di sini yang kita lakukan adalah kita membuat data frame yang mana berisikan X-train-nya, dan adapun untuk nama-nama kolomnya itu diambil dari feature name. Kemudian kita membuat scatter plot matrix dari data frame tadi, di mana warnanya itu berdasarkan Y-train-nya. Jadi kita simpan ke variabel grr. Kemudian adapun untuk parameter dari scatter matrix ini, yang pertama ada iris data frame-nya, kemudian ada color. Maksudnya di sini C itu color ya, color berdasarkan Y train-nya. Jadi dia sebelum kita melakukan ini usahakan X train dan Y train-nya itu berpasangan antar baris, jadi tidak ada kesalahan. Kemudian selanjutnya fixed size-nya yaitu
ukuran dari plotnya keseluruhan itu berapa, kemudian markernya atau data poinnya berbentuk apa, apakah berbentuk bulat berarti kita tuliskan O, kemudian history ini sebentar, kemudian S nya 60, alfanya 0,8 berarti ini transparansinya, kemudian CMap nya mglearn CMap 3 ini maksudnya ini cuma sekedar template atau pewarnaannya, misalkan jadi sini kita mengimport mglearn untuk mengimport warna. Kalau kita run, oke, scatter matrix. Oh ya, kenapa error? Karena memang scatter matrix ini dia fungsinya itu berada di dalam plotting, jadi tidak bisa kita mengimportnya jika hanya menuliskan seperti ini. Nah, adapun untuk caranya yaitu dari from pandas plotting import scatter matrix. Kalau kita run ini dan kita run kembali di bawah, oh scatter matrix kok salah. Oh ya, nah adapun untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi ini ukuran 15 kali 15 kali 15. Nah, 20 ini merupakan ukuran dari batang-batang pada. Jadi kalau misalnya kita misalkan tulis 5, maka batang-batang ini akan membesar karena hanya menghasilkan 5 batang saja. Nah, kita kembali ke defaultnya 20. Oke. Adapun untuk penjelasan dari plotting ini, di sini pertama kita bisa lihat dalam y axis-nya itu ada 4 feature dan begitu juga dengan sumbu x-nya. Nah, kemudian untuk diagonalnya ini itu tersimpan histogram seperti yang kita jelaskan waktu di slide-nya. The diagonal of this matrix is filled with histograms of each feature. Jadi setiap feature itu histogramnya akan tersimpan dalam diagonal dari pair plot ini atau scatter matrix ini. Jadi misalnya kalau untuk sepal length itu seperti ini histogramnya, dimana untuk yang ini itu merupakan histogram yang ini sepal length dan yang terakhir adalah sepal petal width-nya. Nah, adapun untuk selain itu kita lihat dari sini dulu, kita bisa lihat ini merupakan plotting antara feature petal width dan sepal length. Nah, adapun untuk interaksi yang terlihat di sini, biru ini menggambarkan satu kelas yang berbeda. Jadi 3 warna ini menggambarkan 3 kelas yang berbeda. Adapun untuk kelasnya itu bisa kita lihat di iris data.
Ini kita lihat dulu ya. Describe, pakai. Oke. Nah, untuk kelas-kelasnya itu ada Iris Sentosa, Iris Versicolor, dan Iris Veronica. Oke, kita balik ke sini. Jadi warna-warna ini menggambarkan masing-masing iris, jenis iris. Yang biru ini satu berbeda dengan kelas yang warna merah, berbeda juga dengan yang warna hijau. Nah, jadi semua plot memiliki 3 warna tersebut ya, dan di sini bisa terlihat. Oke, jadi kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini merupakan tadi hasil dari scatter matrixnya. From the plots, we can see that the 3 classes seems to be relatively well separated using the sepal and petal measurements. Jadi berdasarkan plot di samping, kita bisa melihat bahwa 3 kelas tersebut itu sepertinya terlihat terpisah-terpisah menggunakan berdasarkan hasil pengukuran sepal dan petalnya. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini bisa kita ini misalnya tadi untuk warna birunya itu terlihat seperti dia itu membuat sebuah klaster ya, bisa dibilang seperti itu. Dan juga biru-biru yang lain, merahnya juga dan hijaunya juga, seperti mereka seolah membuat klaster, yang artinya 3 kelas tersebut memiliki 4 fitur tersebut itu bisa mengenerate kelas-kelas yang terpisah seperti itu. Okay, this means that a machine learning model will likely to be able to learn to separate them. Jadi artinya model machine learning, jika kita masukkan data tadi, akan dengan mudah untuk mempelajari bagaimana cara memisah-misahkan data dan mengelompokkan data tersebut menjadi kelas-kelas seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila terdapat kebisingan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.